Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Cindy Marisa MPD Kon selaku dosen pengampu mata kuliah perangkat kinerja dan program BK. Saya Ainun Pangestu Putri Munif dengan NPM 202201501962. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai materi kewajiban dan tugas personil BK. Tujuan saya membuat video penjelasan materi ini adalah untuk menyelesaikan tugas video yang diberikan oleh Ibu Cindy. Kewajiban dan tugas personel sekolah yang berkaitan dengan kegiatan BK. Personel utama pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling adalah koordinator BK dan konselor. Sementara personel pendukung pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling adalah segenap unsur yang terkait dalam pendidikan, seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, dan staf administrasi. Tugas kepala sekolah dan wakil kepala sekolah yang pertama, menyediakan sarana dan prasarana, tenaga, dan berbagai fasilitas lainnya untuk kemudahan bagi terlaksanakannya pelayanan bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien. Yang kedua, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, penilaian, dan upaya tindak lanjut pelayanan bimbingan dan konseling. Dan yang ketiga, mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah kepada pihak-pihak terkait, terutama dinas pendidikan yang menjadi atasannya. Yang terakhir, menyediakan fasilitas, kesempatan, dan dukungan dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah bidang bimbingan dan konseling. Selanjutnya ada koordinator BK. Tugas-tugasnya yaitu mengkoordinasikan para konselor atau guru BK, memasyarakatkan pelayanan BK kepada segenap warga sekolah seperti peserta didik, guru, dan personil sekolah lainnya, orang tua peserta didik dan masyarakat, dan juga menyusun program kegiatan BK seperti program pelayanan dan kegiatan pendukung, program tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan harian. Juga melaksanakan program BK, mengadministrasikan program kegiatan BK, menilai hasil pelaksanaan program BK, menganalisis hasil penilaian pelaksanaan BK, memberikan tindak lanjut kepada analisis hasil penilaian BK, mengusulkan kepada kepala sekolah dan mengusahakan bagi terpenuhnya tenaga, sarana dan prasarana, alat dan pelengkap pelayanan BK, mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan BK kepada kepala sekolah, dan terakhir berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengawasan oleh pengawas sekolah bidang BK. Dan selanjutnya ada konselor atau guru BK, yaitu memahami konsep-konsep BK serta ilmu bantu lainnya, melaksanakan program BK, memahami karakteristik pribadi siswa, khususnya tugas-tugas perkembangan siswa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Juga mensosialisasikan atau memasyarakatkan program pelayanan BK, merumuskan perencanaan program pelayanan BK, mengevaluasi program hasil atau perubahan sikap dan perilaku siswa baik dalam aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir. Juga menindaklanjuti hasil evaluasi atau memfollow up hasil evaluasi. Kegiatan tindak lanjut ini biasanya berbentuk usaha perbaikan atau penyempurnaan program, meningkatkan kualitas layanan, menambahkan fasilitas, dan menyampaikan informasi hasil evaluasi terhadap pihak terkait di sekolah. Juga menjadi konsultan bagi guru dan orang tua siswa. Sebagai konsultan, guru BK atau konselor berperan untuk menolong guru dan orang tua siswa melalui pemberian informasi, konsultasi, atau dialog tentang hal lain siswa. Melalui kegiatan ini, guru dan orang tua diharapkan dapat membantu siswa dalam rangka mengembangkan dirinya secara optimal. Konsultasi dengan guru dapat menyangkut motivasi belajar siswa, tingkah laku siswa, kebiasaan belajar siswa, dan pengelolaan kelas. Dan juga belajar dengan pihak-pihak lain yang terkait, mengadministrasikan program layanan BK, dan terakhir menyampaikan pribadi secara matang, baik menyangkut aspek sosial, emosional, maupun moral spiritual. Berdasarkan temuan penelitian sifat pribadi konselor atau guru BK yang disenangi siswa adalah baik hati atau ramah, mau membantu memecahkan masalah siswa, bertanggung jawab, tidak pilih kasih atau adil, berwawasan luas, memahami psikologi, kreatif, disiplin, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Baik, selanjutnya ada wali kelas. Tugas dari wali kelas yaitu menyediakan informasi tentang karakteristik dan kebutuhan para peserta didik di kelasnya, mensosialisasikan keberadaan layanan bimbingan dan konseling, terutama tujuan, fungsi, dan mekanisme layanan kepada para peserta didik dan orang tua peserta didik di kelasnya, memantau perkembangan dan perkembangan para peserta didik di kelasnya, terutama telah memperoleh layanan bimbingan dan konseling, mengidentifikasi peserta didik yang membutuhkan layanan responsif yang berkenan dengan permasalahan yang dihadapinya, melakukan kunjungan rumah, dan terakhir kegiatan konferensi kasus. Dan juga ada tugas dan kewajiban dari guru mata pelajaran. Yang pertama, membantu konselor mengidentifikasi peserta didik yang memerlukan pelayanan BK, serta membantu mengumpulkan data tentang peserta didik, mereferal peserta didik yang memerlukan pelayanan BK kepada konselor, menerima peserta didik alih tangan dari konselor, yaitu peserta didik yang menurut konselor memerlukan pelayanan pengajaran atau latihan khusus, seperti pengajaran atau latihan perbaikan, dan juga program pergayaan. Dan juga memberikan kesempatan dan kemudahan kepada peserta didik yang memerlukan pelayanan atau kegiatan BK untuk mengikuti atau menjalani pelayanan atau kegiatan yang dimaksudnya itu. Juga berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah peserta didik seperti konferensi kasus. Dan juga yang terakhir, membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian pelayanan BK serta upaya tindak lanjut. Dan yang terakhir ada tugas staf administrasi. Yang pertama, untuk membantu mempersiapkan seluruh kegiatan bimbingan dan konseling, membantu menyiapkan sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, membantu mengadministrasikan seluruh kegiatan bimbingan dan konseling, dan terakhir membantu menyampaikan informasi kepada personel lain berkenan dengan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Berkenan dengan pelaksanaan tugas seorang konselor, secara khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Negara mengeluarkan surat keputusan yang menjelaskan bahwa pada setiap sekolah harus ada petugas yang melaksanakan layanan bimbingan dan konseling untuk 150 orang peserta didik, dan beban tugas atau penghargaan jam kerja guru BK ditetapkan 36 jam per minggu. Beban tersebut meliputi penyusunan program pelayanan dalam bidang bimbingan pribadi atau sosial, bimbingan belajar, bimbingan karir, serta semua jenis layanan termasuk kegiatan pendukung yang dihargai sebanyak 12 jam. Juga pelaksanaan pelayanan dalam bidang bimbingan pribadi sosial, bimbingan belajar, bimbingan karir, serta semua jenis pelayanan termasuk kegiatan pendukung yang dihargai sebanyak 18 jam. Terakhir, evaluasi pelaksanaan pelayanan dalam bidang bimbingan pribadi sosial, bimbingan belajar, bimbingan karir, serta semua jenis layanan termasuk kegiatan pendukung dihargai sebanyak 6 jam. Juga sebagaimana guru mata pelajaran atau guru bimbingan konseling yang membimbing sebanyak minimal 150 orang peserta didik atau tahun dihargai sebanyak 24 jam. Juga terakhir, agar setiap personel yang terlibat dalam organisasi bimbingan dan konseling mampu menjalankan tugas, tanggung jawab, serta wewenangnya secara efektif, maka dibutuhkan suatu kerjasama profesional yang saling melengkapi satu sama lain tanpa melanggar kode etik masing-masing profesinya. Baik, mungkin itu saja presentasi saya hari ini mengenai materi tugas dan kewajiban dari personel BK. Kurang lebihnya mohon maaf jika masih banyak kurang dalam menjelaskan materi hari ini. Dan juga terima kasih kepada Ibu Cindy yang sudah menonton video ini sampai akhir. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.